Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga Bu Meli. Jadi, perkenalin, nama saya Ray, NRP 237 2013. Kali ini saya akan mempresentasikan modul 3 dengan versi lebih sederhana atau lebih singkatnya lah. Jadi, di modul 3 ini, AWS Console, kita akan mempelajari cara akses dan navigasi ke beberapa layanan yang ada di AWS. Nah, untuk website yang bisa kita akses itu kan ada di aws.amazon.com. Nah, di dalam website ini ada banyak fitur-fitur dari AWS itu sendiri. Yang pertama ada Amazon Virtual Private Cloud atau Amazon VPC. Nah, VPC ini adalah layanan yang menyediakan virtual network yang didedikasikan untuk AWS account kita. Nah, VPC ini sendiri diisolasi dari virtual network di AWS Cloud dengan tujuan untuk melindungi data kita dan mengelola siapa saja yang bisa mengakses ke jaringan kita. Nah, semua AWS service ini bisa di-launch di dalam VPC. Yang kedua ada Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2. EC2 ini adalah web service yang menyediakan resizable compute capacity yang aman dan dapat diubah ukurannya di cloud. Jadi istilahnya gampangnya kita seakan-akan menyewa komputer di dalam cloud gitu. Nah, yang ketiga ada AWS Lambda. AWS Lambda ini memungkinkan kita untuk menjalankan code tanpa harus mengelola server. Jadi kita bisa jalanin code secara online dan untuk hampir semua jenis aplikasi atau back-end service with all zero administration. Jadi maksudnya all zero administration di sini tuh kita cuma harus membayar untuk code yang kita jalanin aja gitu. Yang kedua ini ada lagi upload code. Dan Lambda akan menangani semuanya yang diperlukan untuk menjalankan code tersebut. Jadi udah kita cuma upload code ke dalam AWS, nanti dia semua akan memproses itu. Terus yang kedua bisa mengatur code untuk automatically start dari AWS service lain atau memanggil langsung code-nya juga dari web atau mobile app. Nah, yang ketiga, yang berikutnya ada AWS Identity and Access Management atau IAM. Nah, IAM ini penerapan kontrol untuk user yang perlu akses ke computing resource. Nah, di AWS Identity and Access Management ini kita bisa nentuin siapa aja yang bisa mengakses layanan kita dan sumber daya mana yang mau dipakai atau dalam kondisi seperti apa. Yang berikutnya ada juga sekarang ini ke data storage. Data storage ini ada dua macam. Yang pertama Amazon Simple Storage Service atau Amazon S3. Amazon S3 ini adalah layanan yang disediakan oleh AWS untuk menyimpan data di cloud. Nah, yang berikutnya ada Amazon Elastic Block Store atau IBS. Ini sama, masih bentuknya data storage. Nah, IBS ini storage yang lebih spesifik. Ya, anggap saja sebagai storage drive untuk EC2 instance yang kita punya. Nah, berikutnya ada juga Amazon Relational Database Service atau Amazon RDS. Nah, RDS ini sistemnya database, bentuknya database. Nah, RDS ini memungkinkan developer untuk membuat dan mengelola relational database di cloud. Anggap saja database relational ini sebagai kumpulan data dengan hubungan one-to-one. Ya, one-to-one itu yang kalau misalnya nanti kita akan belajar lebih lanjutnya di kelas basis data. Nah, misalnya database transaksi di departemen store akan mencocokkan setiap pelanggan dengan pembelian mereka. Nah, ini kerjaannya si RDS ini. Nah, berikutnya RDS juga memungkinkan developer bisa melacak sejumlah besar data dan mengatur serta menelusuri dengan mudah. Nah, karena dia dilengkapi dengan SQL yang menyederhanakan interaksi dengan database. Berikutnya lagi ada Redshift. Redshift juga bagian dari model database. Redshift ini adalah layanan data warehousing AWS atau gudangnya AWS yang dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar dan cara yang membuatnya lebih cepat untuk melakukan query untuk proses bisnis atau business intelligence purpose. Query itu biasanya komen atau perintah yang dilakuin buat kita mencari sebuah informasi di dalam database. Berikutnya ada Amazon DynamoDB. Nah, ini juga masih bagian dari database.
Nah, Amazon DynamoDB ini adalah layanan database non-relational yang dimana data disimpan dalam key value pair atau konsep penyimpanan data dengan metode key value atau nilai kunci sebagai tempat buat akses dari data-data. Nah, berikutnya ada juga fitur untuk monitoring, ada dua di sini, yaitu AWS CloudTrail. Nah, AWS CloudTrail ini adalah program atau fitur yang disediakan oleh AWS untuk memonitor setiap action yang dilakukan pada AWS account untuk tujuan keamanan. Sama juga kalau misalnya CloudWatch, Amazon CloudWatch, sama juga layanan monitoring service juga untuk memantau AWS resource dan application yang dijalankan di AWS. Nah, nanti perbedaannya apa ada di bawah. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaannya. Yang pertama, untuk bagian storage, itu data storage, ada perbandingan antara Amazon S3 dengan IBS. Nah, perbedaan utamanya ada, pertama, IBS hanya dapat digunakan saat di-attach di EC2 instance, sedangkan S3 atau S3 dapat diakses sendiri. Maksudnya diakses sendiri itu di luar dari itu instance, atau kita bisa pakai ini sendiri aja, terpisah. Yang kedua, IBS nggak bisa menyimpan data sebanyak S3. Nah, yang ketiga, IBS juga hanya dapat di-attach ke satu EC2 instance, sedangkan data dalam S3 bucket dapat diakses ke beberapa EC2 instance. Jadi lebih luas lah penggunaan S3. Tapi ada kekurangannya juga, yaitu S3 ini mengalami banyak delay bila dibandingkan dengan IBS saat menulis data. Jadi IBS mungkin lebih cepat, tapi lebih terbatas. Terus berikutnya, untuk model data storage, sekarang kita buat database-nya. Database-nya ada 3, yaitu Amazon RDS versus Amazon Redshift sama Amazon DynamoDB. Nah, perbedaan ketiganya ini, yang pertama, kalau RDS itu adalah Classic Relational Database yang berguna untuk perusahaan yang menyimpan data dalam jumlah sedang yang strukturnya cuma seragam. Nah, seragam ini maksudnya ya setiap ID-nya unik. Misalnya nama mahasiswa yang dilampirkan ke data point yang sama. Berikutnya ada Redshift. Redshift ini adalah relational database yang secara khusus dibuat untuk data-data yang besar. Nah, Redshift ini lebih cocok bagi pengguna yang bekerja dengan big data. Kalau kita memakai banyak data, lebih cocok pakai Redshift. Yang terakhir ada DynamoDB. DynamoDB ini adalah non-relational database yang kita nggak bisa pakai relational system seperti SQL Server ataupun Aurora. Setiap item dalam database disimpan dalam key value pair atau juga model JSON. Nah, artinya setiap baris dapat memiliki jumlah kolom yang berbeda. Nah, dengan ini keuntungannya adalah DynamoDB ini memiliki fleksibilitas dalam pemrosesan yang bekerja dengan baik untuk biasanya dipakai pada bidang blogging, bidang gaming ataupun bidang advertising. Nah, yang ketiga, terakhir untuk monitoring. Monitoring ini ada 2, yaitu CloudTrail sama CloudWatch. Kalau misalnya AWS CloudTrail ini people monitor, disitu disebutkan people monitor tuh kita fokus pada pengguna. Jadi CloudTrail ini memantau semua action yang dilakukan pengguna di AWS account tertentu. Misalnya setiap kali siapapun, seorang mengupload data atau nge-run code atau membuat EC2 instance atau mengubah drive S3 dan lain-lain, maka CloudTrail ini akan menyimpan lognya atau riwayat. Yang kedua, CloudTrail ini sendiri berguna untuk alasan keamanan. Yang jaga-jaga administrator dapat mengetahui siapa aja sih yang pakai atau menggunakan suatu akun dan apa aja yang mereka lakukan di dalam akun itu. Kalau misalnya ada masalah, CloudTrail ini bisa jadi bukti terbaik untuk mengetahui apa yang terjadi. Nah, berikutnya, kalau misalnya CloudWatch itu service monitor. Jadi kalau misalnya tadi CloudTrail itu mengawasi si pengguna, CloudWatch ini memantau apa yang dilakukan oleh layanan, semua layanan cloud
dan resource apa aja yang digunakan sih di dalam AWS ini. Nah, CloudWatch ini sangat bagus untuk memastikan bahwa layanan cloud ini dapat berjalan dengan lancar dan nggak menggunakan resource secara berlebihan atau kurang dari yang kita harapkan. Nah, apa pentingnya CloudWatch ini? Nah, CloudWatch ini penting juga untuk budget tracking. Budget tracking yang maksudnya untuk memastikan semua resource running tanpa ada istilahnya kita boros biaya lah. Bisa jadi rumit jika perusahaan besar menggunakan ratusan mesin atau drive yang berbeda. Makanya kita pakai cloud computing kan. Monitor dan alarm juga bisa diatur melalui CloudWatch agar secara otomatis memulai peringatan saat metrik atau pengukuran kuantitatif udah mencapai limit tertentu. Ya, biasanya ini untuk mengelola data sih metrik itu. Ya, segitu penjelasan dari saya. Ya, terima kasih.